Selamat datang di kanal YouTube Emas Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan sebuah topik atau tema, dan video yang saat ini sedang Anda tonton saya berikan judul Deskol Bank Mandiri terlapor di kepolisian atas dugaan tindak pidana makin jelas titik terangnya. Tadi jam siang hari, tepatnya jam siang hari tepatnya jam 1.13.52 WIB, jam 2 kurang 8 menit, ada Deskol Mandiri yang sudah tidak lagi memakai nomor 08179660 yang awal mulanya itu. Dan hari ini 9 Agustus 2023 jam 13.52 WIB menggunakan nomor 081 183 97322. Jadi harap di-note 081 183 97322. Dan saya akan ulangi judul video yang saat ini sedang Anda tonton: Deskol Bank Mandiri terlapor di kepolisian, semakin jelas titik terangnya. Video ini saya buat sebagai sebuah bahan meeting point dengan para legal saya, dan juga sudah kami pindah ke flash disk. Tidak lain tidak bukan untuk melengkapi laporan kepolisian yang sudah bergulir, dan SP2HP yang kemarin sudah terbit adalah format A1 dan sudah saya upload di kanal YouTube Emas Solusi Indonesia di tanggal minggu lalu ya, intinya ya, minggu lalu atau minggu ini. Dan saya akan mulai mensetelkan apa yang dibicarakan oleh Deskol yang tadi siang jam 13.52 menelpon Ibu Suharti sebagai pelapor. Ini akan saya setelkan dulu dan nanti akan saya rangkai dengan kenapa saya memberikan judul di video ini bahwa Deskol Bank Mandiri terlapor di kepolisian ini makin jelas titik terangnya. Ada serangkaian pembicaraan pembuka sampai akhirnya bisa disimpulkan, bahkan sudah berkomunikasi dengan pihak pengutus bagian keringanan dari Bank Mandiri. Silahkan mendengarkan video yang pertama. Deskol dengan menggunakan nomor 0818397322 mengaku bernama Jessica. Selamat mendengarkan. Saya nggak menerima uang seperti itu. Saya
yang terkait, bukan bayar ke saya. Sorry, saya ulang dulu karena tadi tersetel di awal. Tidak di awal tapi di tengah. Selamat mendengarkan. Sampai saat ini itu hanya pintarnya ngomong saja, tapi tidak ada realisasinya. Ajarin itulah Bu, cucunya yang benar Bu. Ibu kan lagi disamping cucunya, kalau ngomong yang benar Bu, kalau ngomong sama orang. Ajarin yang benar, ajarin etika yang baik. Apalagi cucunya itu masih kecil ya Bu. Jangan sampai deh ini niru neneknya. Halo, dengar nggak Bu? Oh dengar. Iya ngomong aja. Dengar, iya dengar suara saya Ibu Suharti yang terhormat. Iya dengar. Ya, terus Ibu Suharti yang terhormat mau menyelesaikan kapan ini tagihan kartu kreditnya? Tidak usah kakek ngomong gitu. Nah sekarang Kakek ngomong gimana? Kakek ngomong gimana? Ibu yang kebanyakan ngomong. Kalau Ibu memang ini sudah diselesaikan, saya juga nggak mau ada urusan sama Ibu. Tapi kalau Ibu mau kenal lebih dekat sama saya sih bisa ya Bu. udah ngomongin. Iya, Kamu gimana? ngomong aja, kamu katanya saya banyak ngomong, baru mau ngomong satu patah kata sudah dipelangi lagi. Ya, ini saya dengarkan. Ya, ini saya dengarkan. Ya, sekarang gini, kalau saya punya 15 juta, itu saya harus kemana? Ya silahkan dibayarkan, silahkan datang ke bank, silahkan. Bang mana? Bu, Ibu hutangnya ada di mana? Iya, Mas. Semua. Bu, gini, ya kalau Ibu punya hutangnya di situ, kalau Ibu punya hutangnya di bank itu, ya semua cabang bisa Ibu. Semua cabang bisa, nggak harus sama orang ini. Ketemu sama CS-nya. CS-nya siapa? Nah, ya, silahkan datang ke bank yang terdekat sekarang. Ibu posisinya di mana saya tanya? Dari Solo loh, Bu. Iya, silahkan datang ke cabang Solo yang terdekat rumahnya Ibu. Ya, ketemu siapa, Bu? Ketemu CS-nya, langsung ketemu CS-nya. Iya, Mandiri. silakan langsung ketemu, bilang saya mau menyelesaikan tagihan kartu kredit saya, seperti itu. Ke CS Mandiri, Bank Mandiri. Iya, silakan. Iya, silakan. Silakan. Gak ke kantor saya, gak usah repot-repot datang ke kantor saya, Ibu. Saya itu gak gini, Bu. Saya gak menerima uang seperti itu. Saya hanya melakukan penagihan dan mengarahkan Ibu untuk membayarkan ke bank yang terkait, bukan bayar ke saya. Saya juga gak butuh. Saya cuma membantu Ibu untuk menyelesaikan hutangnya. Nah, poinnya itu seperti itu, Bu. Ya, sekarang saya tanya, kalau saya ada uang 15 juta nih, saya harus kemana, Ibu? Ya coba hubungi Ibu Eni sekarang, Bu, ditelepon sekarang, minta arahan beliau, karena di sini itu yang menangani beliau. Kamu lah yang Silakan. sampaikan Bu Eni kalau di WA lama Ngapain, Bu? jalannya. Iya, ngapain, Bu? Ya dia ditelepon, makanya jangan di WA. Ya Telepon namanya juga orang nggak Ibu. diangkat, Ibu. Ya coba Ibu hubungi, Udah hubungi berkali-kali kok. Berkali-kali gimana, Bu? Kalau emang Ibu ini menghubungi Bu Eni berkali-kali, otomatis di sini juga ada historinya, Bu. Jadi Ibu di sini tidak bisa berbohong seperti itu. Di HP di HP-nya Bu Eni. Bukan. Iya, silakan iya. Udah. Iya, silakan. Bu Nah, hari ini sudah menghubungi. Kalau hari Ibu ini hari ini belum. sudah menghubungi. Ya, silakan Bu Bu Eni Eni. tidak menjawab pertanyaan saya, buat apa saya hubungi lagi? Artinya dia tidak ada respon kan? Nggak ada respon gimana ya? Silakan Ibu telepon. Silakan Ibu telepon. Jangan nyuruh-nyuruh, Bu. Kamu Jangan siapa? nyuruh-nyuruh gimana? Jangan nyuruh-nyuruh gimana? Ibu juga nyuruh-nyuruh saya. Saya suruh yang follow up. Emang saya apanya Ibu? Suruh yang bilang ke Bu ini ngapain? Lah, Itu kamu bukan kan urusan bukan saya kalau saya, itu. toh. Kalau Oh, saya ini iya. kan kolektornya. Kalau saya ini kolektor kan ngomong kolektor. kolektor dicari. Kalau saya kan kolektornya. Apakah kamu benar kolektor? Kalau saya kan kolektornya. Lah, Ibu, Kak, saya kan sudah menegaskan kalau memang Ibu mau bertemu saya Kalau kamu jangan hanya ke kantor. yang beli Kalau data gimana? Bu, terus sekarang gini, Ibu emang nggak punya hutang 483 juta, 441.673 iya. Ya. Kalau saya memang itu kan menipu, menurut jenengan. niatnya gini Bu. Bu, Menurut jenengan. kalau
ibu, tapi di sini tuh saya niatnya membantu bu, membantu ibu mengingatkan orang yang punya hutang, suruh bayar hutangnya ke bank yang terkait. Saya tegaskan ke bank yang terkait, bukan ke saya. Selesaikannya bukan sama saya, tapi silakan datang ke bank yang terkait. Silakan datang ke bank yang terkait. Saya tegaskan lagi, bukan membayar ke saya maupun saya menyuruh untuk membayarkan pelunasan yang saya itu enggak tahu. Saya hanya mengarahkan dari mana gitu loh. ya, kalau untuk itu bu, silakan datang ke banknya, tanya sama banknya saya dari mana Siapa gitu loh. lah. Ketemu siapa gimana, emang di sana nggak ada orang bu, nggak ada siapa bu. Ya silakan tanya, kenapa harus saya yang disuruh-suruh ibu, emang ibu siapanya saya. Kalau saya itu, saya tegaskan sekali lagi, saya hanya mengarahkan ibu untuk menyelesaikan hutangnya. Jadi ibu nggak usah repot-repot bayar ke saya. Lah, ya memang ibu ini nggak punya ini ya, nggak punya tanggung jawab, udah nggak punya hati, Saya kan udah takut, iya udah nggak takut sama Tuhannya ya bu. Itu udah punya hutang segitu, udah tua lagi. Udah bu. Emang Kalau kenapa memang kalau tua? iya, ya namanya udah sepuh, harusnya itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bukannya malah kayak gini. Nggak usah diajari itu. Ya iya, saya nggak mengajari bu, mohon maaf, saya juga umurnya lebih muda dari ibu, jadi saya nggak berani saya ngajarin ibu. Yang latihan nggak saya terima itu ajaran anak. Iya, saya juga ini nggak ngajarin ibu, males banget. Saya juga tahu lah bu, saya ini yang masih muda, ibu ini yang sudah tua. Saya ini kan makanya yang muda itu mengingatkan yang tua. Kalau yang tua itu ada permasalahan yang saya bantu. Ini kan ada hutang ya bu, ya saya bantu mengingatkan. Silakan selesaikan tagihan kreditnya. Lah iya, saya kan udah. Coba ibu ya, sekarang gini bu, saya tunggu updatean datanya. Silakan ibu hubungi Bu Eni sekarang. Kalau memang belum ada komitmen dengan bank yang terkait maupun siapa Bu Eni ya bu, maupun Bu Eni ya akan ada penelponan bu. Yang karena ini namanya hutang, iya nggak apa-apa betul ya bu ya. Selama nelponnya ke saya kan nggak apa-apa. Ini saya sudah berutang. ya, ini saya sudah izin ya bu. Tuh lihatin fitnah itu. Fitnah ya kamu. Fitnah gimana? Ini saya sudah izin ke Silahkan telepon saya. Jessica. Lihatin. Iya ibu. Kamu menelpon ke saya belum benar. ada komitmen. Silahkan menelpon Selagi saya. ibu belum ada komitmen, belum ada penyelesaian, dipastikan akan ada penagihan ya bu. Untuk penagihan tetap berjalan ya bu. Penagihan ke saya nggak masalah. Iya ini Oh, saya saya nggak ada etikat. Kalau saya bayar 15 juta, itu ya, saya harus kemana? Iya makanya itu silakan tanyakan sama bank yang terkait maupun bagian keringanannya, bukan sama Iya, saya. itu kan ada namanya, Bu. Bagian terkait itu kan ada namanya. Ya, silakan ibu hubungi Bu Eni, silakan hubungi, ya silakan hubungi dahulu. Gini aja bu, silakan di sini coba ibu. Bu Eda itu dari mana? Bank Mandiri juga. Bu, kalau untuk itu bukan urusan saya. Kalau udah masalah duit bukan urusan saya. Kalau saya itu hanya melakukan Tukang penyelesaian telepon, saja. Kalau tukang itu teror saya gitu ya, Bu. Tukang fitnah gitu ya. mohon maaf bu, mohon maaf Gitu bu, ya. mohon maaf. Kalau untuk itu kan saya udah izin sama ibu. Izin Saya apa? sudah izin. Izin piye? Sebelum ibu melakukan penyelesaian, sebelum ibu melakukan pembayaran untuk hutang kartu kreditnya, saya diizinkan untuk melakukan penagihan ya bu. Betul. Penagihannya Iya. ke siapa? Anak untuk penagihannya itu akan tetap berjalan sebelum ibu melakukan penyelesaian gitu ya bu. Izin. Penagihannya kan ke saya kan. Ini saya izin ya bu. Ini saya izin ya bu. Ya. Ini saya izin. Kamu jangan bikin fitnah ya, Jessica. Fitnah gimana? Kalau selama penagihan ke saya nggak masalah itu. Iya. Jangan Ya, salah kan jalur, itu weh. orang. Jangan salah jalan kamu. Yang nanti namanya nagih repot. itu, saya ini datang sana ke kantornya dia, ke salonnya Nerissa, ke kantornya Dovan itu kalau saya mau nagih. Tapi kan di sini kan saya hanya mau melakukan penagihan ke Ibu Suharti, ya kan betul? Bukan ke anak-anaknya. Si anak-anaknya kasihan lah bu kalau disangkut pautin lah, gimana sih bu, orang yang punya utang aja ibu. Ya kok masa anaknya yang ditagih kan? Kalau saya jadi anaknya ibu juga malas banget punya ibu seperti ini.
tak cicil mau. Iya. Lah saya mah nggak mau kerja sama orang yang nggak punya duit, Bu. Oh gitu ya. Saya nggak mau kerja sama orang yang nggak punya duit. Kita tahu udah Karena Bu, punya duit kok ditagih. Kata saya nagih. ya udah bisa. Saya ini kan memang orang baik, Bu, mengingatkan orang yang punya utang. Oh gitu. Oke, selesai, putus, dimatikan oleh kolektor. Saya akan melanjutkan beberapa rekaman, akan tetapi saya akan memberikan dulu summary dari telepon tadi. Jadi inti dasarnya, metode dari Bank Mandiri sudah jelas. Dia bekerja sama dengan agensi menteror, dan salah satu teror yang ditebarkan di tanggal 13 Juli 2023 itu akan menculik cucu dari Ibu Soeharti yang tadi Anda bisa dengarkan dari voice record, sedang menangis. Dan sampai hari ini cucu dari Ibu Soeharti ini sempat merasa ketakutan terus, sempat tidak nyaman, karena memang modus kesengajaan dari kolektor. Oknum-oknum kolektor ini mayoritas, bahkan oknum debt call, itu kalau datang, kalau debiturnya sendiri tidak ada teman atau bahkan tidak ada anak, itu waduh, lembutnya setengah mati. Tapi bila mana mungkin pas ada debiturnya ini ada tamu, atau malah kelihatan gendong anak kecil, itu mereka membentak-bentak luar biasa. Ini jelas-jelas tata cara strategi yang dipakai adalah di luar kemanusiaan biadab. Karena anak kecil itu merekod segala sesuatu yang dialami, yang didengar, yang dilihat, dan ini akan menimbulkan efek traumatik. Dan inti dasarnya, Deskol tadi walaupun tetap tidak berani saya menyebut dari Mandiri secara langsung, tapi secara tidak langsung sudah menyebut. Dan saya sudah mulai memperdengarkan dia membuka nama satu orang di mana dia adalah yang berwenang, yang istilahnya hierarkinya adalah ini tim troublemaker, nyerang debitur, neror debitur, kemudian diarahkan untuk menelpon ke decision maker yang telah disebut Bu Eni tadi. Dan ingat baik-baik, saya founder Omah Solusi Indonesia dan founder Omah Solusi Indonesia Foundation tidak pernah mengajarkan untuk jadi pecundang. Jadi Ibu Soeharti itu tidak pernah ketika disuruh telepon yang bernama Eni, nomor handphonenya untuk video yang kali ini tidak saya sebut, sengaja saya keep, karena ini terkait dengan perang urat saraf di laporan kepolisian. Dia bilang, si Jessica bilang bahwa ibu tidak menelpon Ibu Eni. Dan ini adalah sebuah skenario, karena memang realitanya ibu ini hanya tidak ingin mengorbankan masa depan si cucu dengan stres depresi akibat ikut mendengarkan ketika diancam mau diajak ke playground, dan kalau tidak dibayar nanti yang kembali cuma bajunya atau kaosnya saja. Sehingga
cucunya ini cukup stres, terkadang tidak mau sekolah, ketakutan. Dan dia mengatakan, dia mengandai-andai, berandai-andai, andaikan usaha saya sebagai makelar itu perantara penjualan tanah, rumah, ruko, sewa, atau apapun yang saat ini digeluti oleh Ibu Soeharti, membuahkan hasil, dan dia memperkirakan hasil yang akan didapatkan kisaran 15 juta. Bagaimana caranya membayar? Karena chat yang ada, yang disuruh hubungi Bu Eni, itu tidak mencantumkan spesifik satu kartu jumlahnya sekian, nomor kartu kedua jumlahnya sekian, nomor kartu ketiga jumlahnya kesekian, tapi langsung global. Dan inilah voice record antara Bu Soeharti dengan Ibu Eni. Jadi balik lagi untuk Jessica. Keluarga besar Umat Solusi Indonesia bukanlah pecundang. Tidak ada cerita kami tidak menghubungi untuk mengetahui pimpinan kamu siapa, yang menyuruh kamu siapa. Dan nanti seperti dengan judul yang sudah saya buat, akibat pembicaraan dialog yang sudah kami rekam, sudah kami spesifikkan dari provider mana, sudah kami spesifikkan nomor-nomornya, sudah kami umumkan, dan kami sudah mendapatkan support dari penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation dan Omah Solusi Indonesia. Itu nanti Anda akan kena tiba waktunya naas ketika nomor handphone yang Anda pakai ini Anda untuk telepon untuk debitur lainnya, dan nanti ini sebagai barang bukti yang sangat kuat. Baik, ini adalah telepon dari Ibu Soeharti dengan Ibu Eni sebagai orang yang mempunyai kuasa untuk membicarakan keringanan. Jadi mekanisme bank jelas, dan ini sekaligus masukan untuk penyidik bahwa chat ataupun telepon yang ditujukan kepada Ibu Soeharti itu bukan penipuan online atau penipuan apa, tapi ini adalah sistematika kerja teror yang menghalalkan segala cara dan melanggar sebuah tindak pidana pengancaman. Silahkan mendengarkan, ada 3 voice record, karena ini terputus karena terlalu panjang. Silahkan mendengar secara seksama dan nanti Anda bisa menyimpulkan secara lengkapnya. Ini adalah bagian yang pertama. Sorry, saya ada kelewatan satu, jadi ini saya matikan dulu. Jadi setelah tadi desk call yang mempunyai job description teror tadi mematikan telepon, keluarga besar Omah Solusi Indonesia itu sama sekali tidak gentar dengan mereka, dan langsung menelpon seketika. Tapi yang menerima yang pertama itu bukan Bu Eni, tapi adalah, silahkan mendengarkan, seorang lelaki. Halo Pak. Maaf, dengan Pak siapa ya Pak?
tadi ditelepon Bu Jessica suruh hubungi Bu Eni. Ini kan saya sudah sudah saya benar-benar telepon Bu Eni kan. Iya, saya lupa ibunya namanya. Jenengan Pak siapa Pak? Lukman. Pak Lukman ya, oke. Tolong nanti sampaikan Bu Eni kalau saya. Baik, nanti saya sampaikan Bu Eni ya. Iya. Ini dengan Bu siapa? Mohon maaf Bu sebelumnya. Suharti Pak. Oh, Bu Suharti. Iya. Baik. Masih lama tak Pak itu? Saya soalnya sore nanti mau keluar dulu Pak. Ya, kayaknya sebentar lagi. Sebentar lagi ya, oke, saya tunggu Pak ya. Iya, mungkin 5 menitan mungkin. Oke, iya siap. Iya Pak. Terima kasih Bu Eni. Iya, makasih Pak. Oke, ini rekaman yang terlewatkan. Jadi setelah Jessica tadi timpan teror menelpon, kita tidak ada gentarnya. Kita langsung menelpon kami menelpon nomor yang dikasih namanya Bu Eni, tapi yang terima kenyataannya Pak Lukman, katanya meeting. Dan selang mungkin setengah jam sampai dengan 1 jam barulah ini. Silahkan mendengarkan. Beberapa kali nggak kan? Halo. Iya, selamat sore. Iya, ini Bu Eni ya? Bu Suharti Bu. Waduh, kalau 10 Maret 64 Bu. 10 Maret 64. Iya. Nomor kartunya kan ada 3 nomor kartu Bu. Gini Bu. Ya, saya tadi kan ditelepon DC namanya Bu Jessica. Ya, dia minta saya menghubungi Bu Eni, padahal kan tempo hari saya telepon Bu Eni lewat sel reguler, beberapa kali nggak pernah diterima, nggak pernah diangkat. Terus kalau lewat telepon WA itu kan kadang-kadang suaranya kurang jernih ya Bu ya. Jadi ya mohon maaf kalau kurang jernih itu Bu. Jadi bukan saya nggak pernah menghubungi Bu Eni Bu, bahkan kita kontak lewat WA kan Bu. Kita kontak lewat WA. Ya itu gini Bu, kalau misalnya saya punya uang 15 juta, itu langkahnya bagaimana toh Bu? Karena di situ kan dari tagihan total 400 berapa itu? Ya, andai kata nanti saya ada rezeki ada 15 juta, itu langkahnya bagaimana Bu? Karena saya juga bingung, itu kan 3 kartu saya dan masing-masing tidak ada jumlah nominal tagihannya, tapi tiba-tiba global 483 sekian juta. Itu kan saya juga bingung, kalau misalnya saya ada uang 15 juta itu langkahnya bagaimana Bu? Untuk pembayaran yang bagaimana itu? Kalau untuk ini saya bacakan dulu aja ya Bu, untuk skema program yang untuk Ibu Suharti itu kan ada 2 pilihan ya Bu waktu itu ya. Kan yang pertama itu pembayaran 1 kali itu di angka 194 juta. Ya itu yang pertama. Tapi kalau untuk tenor cicilan itu kan untuk penawarannya di angka 224 juta. Ya. Halo? Halo, Ya. Iya. Kemudian
Oke, itu yang bagian pertama. Dan ini adalah bagian yang kedua. Cicilan per bulan 15 juta gitu. Enggak, kalau saya nanti ada uang 15 juta itu gimana gitu Bu? Kalau nanti kan sebentar lagi mungkin di bulan Maklaran ya Bu ya, kemungkinan saya dapat 15 jutaan itu, kalau saya mau bayarkan tuh skemanya seperti apa Bu? Karena kalau mau langkahnya aja Bu. oke, kalau untuk pembayaran sih silakan monggo. Di mana itu Bu kalau untuk pembayarannya? Pembayaran bisa langsung ke nomor kartu kreditnya itu. Ya justru bingung Bu, saya nomor kartunya kan 3 itu. Karena kalau misal ibu mau itu diangkat, misal ibu mau cicilan nih, berarti kan ibu kenanya di angka 224 juta kan Bu. Dari total tagihan 400 itu, nanti kami take up untuk programnya ibu 224 juta itu. Jadi ibu hanya fokus di angka itu. Tetapi dengan catatan, jika ibu ikut program yang 224 itu, untuk pembayaran kan skemanya harus sesuai nih, dari DP, dari cicilan, seperti itu. Nah, kalau yang tadi ibu sampaikan kan mau pembayaran 15 juta. Iya. Ya, selanjutnya itu kan ibu nggak ada apa namanya, nggak ada istilahnya gambaran nih ke saya untuk selanjutnya seperti apa nih. Misal nih ibu yang ada menyampaikan ke saya, Mbak, 15 juta nanti saya per bulannya segitu sampai misal 20 kali, misal nih 15 juta rutin sampai 20 kali, misal ya Bu ya. Itu kan enak, ada gambaran saya nyampe ke kantor ke manajemen. Nah, gini Bu, itu seingat saya kan kartu saya ada yang kecil Ibu, itu Ibu. Kartu saya ada yang kecil kan Itu nominalnya. 224 itu sudah 3 kartu Ibu. Sudah 4 kartu, mohon maaf. Pas 4 kartu Ibu, malah 4 kartu ya. Nah makanya kalau misalnya saya punya yang 15 juta itu, kalau bisa kan Mau yang yang diprioritas yang kecil kecil dulu kan begitu toh Ibu. Itu saya harus bayar kemana Ibu? bukan gini Bu, untuk skemanya itu bukan begitu caranya. Jadi nanti kita kan untuk program kita harus take up data, jadi kita tarik semua kartu, kemudian kita jadikan satu. Kalau misal satu-satu gini itu nggak bisa, takutnya nanti ada perhitungan yang berbeda gitu loh Bu. Seperti itu, takutnya nanti apa namanya, kan pasti Bu, Ibu gini aja Ibu, saya kepengen ketemu face to face dengan siapa ya Ibu ya, biar boleh. Kalau betul ya tadi yang saya sampaikan, karena kan rumah tangganya itu ada di Recovery Center, di kami, di saya. ya. Jadi kalau misal memang mau sholat ya misalnya ke ini, Kemarin kan Ibu menyarankan saya ketemu Bu Sulkana. oh ya, Ya kalau ke Tegal kan kas saya jauh banget Ibu. boleh. Gini, kalau untuk Ibu Sukala kan hanya membantu pencegahan saja Bu. Jadi Iya. cuma nemuin Ibu, dan beliau itu nggak bisa memberikan gambaran angka, karena untuk lapangan kan ada di sini. Jadi untuk Bu Sukala itu hanya sekedar Ibu isi dokumen, tanda tangan di atas pakai, udah selesai gitu. Tapi untuk semua administrasinya itu prosesnya iya. Berarti saya harus ngisi itu ya, pengajuan program itu ya Bu. Jadi kalau memang ibu mau di angka itu, jadi ini loh Bu, angka 224 itu nanti laptop bunga denda. Jadi nanti ibu hanya fokus di angka itu aja. Berarti saya ke tempat Bu Sulkana Bu. Ibu Sukana Sukana ya. ya. Itu di
Oke, mati lagi. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Kalau saya komunikasikan dulu ke manajer saya, nanti saya Oh nanti aja Bu, saya minta nomor yang di boleh. Ya, hari ini mau saya bacakan. Ini Pak, ya 0271 641 940 9. 40. Oh ini Bu Sulkana ya. Ibu Sukala, Su- Sukala namanya. oh Panggilannya Ibu Lala. Sukala Makanya dia Ibu Z. Z ya Sula. Sahana LA. Oh Sukala. Sukala Ibu Lala ya. Panggilannya Ibu Lala. Ya, Di benar. lantai berapa Ibu? Kalau nggak lantai 6, lantai 7 Bu. Nanti ini aja, coba tanya ke security-nya lah untuk bagian Oke. keringanan kartu kredit di lantai berapa gitu. Nanti kan diinfokan untuk lantainya. Benar. Ya. Jadi itu kalau menurut Bu Eni itu kan berapa 4 kartu itu kan pasti ada kartu yang terkecil kayak Ibu. Itu skema pembayarannya seperti apa sih Bu? Nggak bisa di satu-satu dulu gitu Ibu. Iya Ibu, karena ini kalau misal Ibu pembayaran satu-satu itu kan kita nggak bisa buat programnya tuh Bu. Jadi Nggak gimana? bisa buat programnya, jadi kita nggak bisa narik jadi satu gitu loh Bu. Itu kan karena Ibu ada 4 kartu yang melekat, jadi kalau untuk mengikat menyetop dendanya itu harus keempat-empatnya harus dijadikan satu Bu. Nah makanya ini saya tanya ke Ibu, kalau skemanya Ibu kan mau pembayaran 15 dulu tuh. Nah itu pun akan menjadi rutinannya Ibu nanti atau bagaimana. Kalau memang iya mau rutinan 15 juta, nanti coba saya bantu pengajuannya bisa atau enggak. Oke Bu, ini saya catat dulu ke ini ya Bu Sukala ya. Sukala ya Bu ya. Ya, Ya, coba besok saya kalau ada waktunya saya tak telepon Bu Sukala. kalau memang iya, kalau kita segera ya Bu ya, karena memang Ya, saya sih kepengennya kan juga segera Ibu daripada diteleponi terus Ibu. Cuma kan kalau saya tuh gini loh Ibu, sebetulnya mau sih ketemu, tapi kan kadang-kadang kalau kita nggak dikasih nomor yang pasti itu kan takutnya Bu, takutnya kan kalau nggak tepat gitu saya loh. kan pasti Ibu waktu Ibu 14.000 kan juga tersangkanya kan Kok Bu Eni sebelumnya kan putus-putus Bu. sebelumnya kan Ibu sudah komunikasi dengan saya ya. Betul beberapa hari yang lalu ya, seminggu mungkin. Iya, iya begitu Ibu. Sementara itu dulu ya Ibu ya. Terima kasih ya Bu. Jadi selamat sore. Tapi kalau memang Ibu mau membayar Heeh. 15 juta mau saya tanyakan dulu. Saya tak ngobrol sama Bu ini dulu ya, karena kan saya belum kepegang uangnya nih Bu. Ya, Ya kan ya ini Bu, saya tunggu kabarnya segera ya. ya baik Bu Eni. Terima kasih Bu. Selamat sore. Sampai Ibu. Oke, itulah serangkaian kejadian yang tanggal
9 Agustus 2023 telah terjadi. Jadi di sini semakin ada titik terang yang kapan hari penyidik kepolisian memberikan sebuah arahan briefing kepada Ibu Suharti bahwa itu bukan dari Mandiri, itu hanya tipu-tipu supaya ibu membayar tapi uangnya hilang. Tapi dengan adanya progres, jadi kalau antara sudah sangat wajar biar ada kasus laporan polisi antara pelapor dan terlapor ini perang urat saraf. Misalkan seperti salah satu motivator kita yang terkenal berinisial MT sebagai terlapor, dia akan berusaha untuk memberikan bukti-bukti akurat, bukti-bukti yang bisa mematahkan tuduhan. Sebaliknya bagi pelapor, yang saya dengar adalah pengusaha skincare, itu pun juga mempunyai bukti-bukti yang lebih akurat. Jadi di sini sudah diakui secara terus terang, betul, itu Desko menyuruh nelpon menyebutkan nama Bu Eni dan kantornya Bank Mandiri Recovery ini pindah kota di Tegal, dan kami akan lacak nantinya apakah betul ada kantor baru bagian recovery department, collection department di Tegal yang tempo lalu biasanya di Semarang. Kalau sudah betul, artinya nantinya akan lebih mudah membidik, karena kan penyuruhnya atau kerjasamanya dengan Mandiri, agensi atau orang-orang yang melakukan tata cara penagihan dengan premanisme, dengan cara mengancam akan menculik, akan tidak dikembalikan cucunya, hanya bajunya saja jika tidak dibayar. Dan itu bolehlah, kita tidak tahu siapa orangnya, tapi tidak mungkin kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa penyuruhnya adalah pihak recovery dan collection departemen Mandiri. Itu nanti adalah tugas kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bagaimana bisa mempressure dengan adanya bukti-bukti yang kuat bahwa memang itu adalah orang-orang utusan atau kolektor yang di-hire atau di kerjasama. Kalau di-hire kurang tepat, kerjasama sebagai agensi Mandiri, tugasnya menteror, tapi menterornya kebablasan, mengancam. Jadi yang nyuruh ini tidak mungkin tidak tahu yang disuruh siapa. Jadi saya sangat senang sekali dengan ada kejadian hari ini. Dan satu lagi saya harus kasih kabar kepada penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, kepada penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation, tolong jika mana ada telepon dari 081183972322, kebetulan hari ini hanya telepon pakai satu nomor ini, tapi entah itu 6 angka awalnya sama atau mungkin malah sama persis atau belakangnya yang sama, tetap membantu kami Oma Solusi Indonesia Foundation dan Oma Solusi Indonesia untuk memfile dan mengirimkan salinan rekodnya. Dan satu lagi, ada penagih dari Mandiri yang menelpon salah satu keluarga besar Oma Solusi Indonesia, mengaku dari mewakili Bank Mandiri. Kejadiannya tanggal 8 bulan 8 2023 juga sudah kami file pukul 9
mengaku bernama Fahmi menggunakan nomor 081 11961 0001. Saya ulangi, 081 11961 0001. Jadi terima kasih atas dukungannya, dan semakin merapatkan barisan, ada setiap nomor masuk kita filing. Nantinya mau ngindo, bahasa Jawanya ngindo, licin seperti belut, bagikan belut kayak apapun, kalau data-data kita lengkap, dan ini bahkan Deskolnya malah menyatakan bahwa kami ini bukan penipu, kami tidak mungkin toh nyuruh transfer ke rekening kami, ya kamu tuh ya hubungono bos kami, Bu Eni. Nah, artinya kalau bosnya Bu Eni dan kita sukar mendapatkan nama samaran Devina, orang Devina itu siapa, ya kita akan koordinasi sama polisi untuk segera mencarinya dari arah terbalik. Bosnya kita yakinkan bahwa kamu benar punya klien ini, benar gak ada tunggakan, bahkan hebatnya, dahsyatnya, atau mungkin malah saya katakan bodohnya, Bank Mandiri mengirimkan penawaran. Tadi Anda bisa dengarkan ulang. Jadi sudah 100% akibat dari Mandiri menunjuk agensi untuk melakukan penagihan yang seharusnya dilakukan dengan wajar, tapi dia tahu dia nyuruh siapa, tapi yang disuruh melakukan penagihan dan tidak wajar, melakukan pengancaman, penjemputan, penculikan, dan tidak dikembalikan jika tidak dibayar si cucu, dan hanya dikembalikan hanya bajunya saja. Dan semua file voice record chat sudah kami filing, dan minggu depan kami akan serahkan ke penyidik untuk sebagai bahan tambahan, dan pastinya sudah mulai ada pemeriksaan pemanggilan para saksi-saksi yang kita ajukan sebagai korban, sesama korban teror dari menunggak hutang kartu kredit Mandiri. Kami sudah menyiapkan 3 orang, dan kami juga akan memberikan masukan untuk siapa yang akan diperiksa dari pihak Bank Mandiri. Dan saya mohon dukungan doanya kepada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Foundation, juga kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, untuk senantiasa mensupport, memberikan kami info, voice record, salinan voice record, dan mau untuk bersaksi. Karena ini dari tanggal 13 Juli 2023 dan pertanggal 21 Juli 2023 sudah ada sprindik siapa ditangani oleh unit siapa. Kalau saya sprindik salah, intinya sudah ada SP2HP format A1, penangannya ada unit 2, dan ini kita nunggu format SP2HP unit dari unit 2 reskrim format A11. Nanti apa yang sudah dilakukan penyidik bisa saya tampilkan, hambatannya bisa kita tampilkan, dan hambatan yang ada pasti kita kooperatif untuk mencari, melengkapi, dan agar supaya kasus hukum ini tidak jalan di tempat. Semoga video ini bermanfaat. Saya hanya berpesan khususnya pada Ibu Suharti, saya ikut prihatin atas ketakutan cucu Anda, menangis. Tadi ada bisa mendengarkan di voice record, menangis, merasa karena ini disengaja oleh kolektor, ya, supaya mereka kolektor mendengarkan
ada suara tangisan anak, itu malah volumenya semakin besar-besarkan supaya ini lebih horor, dan itu sangat-sangat tidak manusiawi, dan itu adalah tidak sesuai dengan porsi tata cara penagihan yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP. Dan khusus yang kasus ini, kolektor tadi sudah melakukan tindak pidana pengancaman. Saya akan terus mengkawal kasus ini sampai dengan maksimal dan membuahkan sebuah hasil agar supaya menimbulkan sebuah efek jerah. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.